Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Catur Nugroho selaku dosen mata kuliah Cyber Security Management. Perkenalkan, nama saya Aldi Rivaldi Septian. Saya mahasiswa dari jurusan PJJ Manajemen kelas MJ822. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis perlindungan data finansial dan SDM pada sektor retail konvensional. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana peran manajerial sangat krusial dalam melindungi aset informasi perusahaan dari ancaman cyber, serta bagaimana kita dapat memitigasi resiko tersebut agar operasional bisnis tetap berjalan aman dan efisien. Mari kita mulai pembahasannya. Perusahaan retail konvensional memiliki karakteristik operasional yang melibatkan banyak cabang atau toko fisik. Data yang dikelola mencakup volume transaksi harian yang besar dan manajemen staf toko yang dinamis. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan mengenai identifikasi aset data. Penting bagi kita untuk memahami bahwa dalam perusahaan retail konvensional terdapat dua bidang krusial yang datanya wajib kita lindungi. Pertama, bidang finansial. Di sini, aset data utama yang kita kelola meliputi data transaksi penjualan yang mencakup riwayat pembelian pelanggan, metode pembayaran seperti kartu kredit atau debit, serta catatan kas harian toko. Selain itu, juga mengelola data supplier dan arus kas yang meliputi detail pembayaran ke supplier, margin keuntungan, hingga data aset inventaris perusahaan yang bernilai ekonomis sangat tinggi. Kedua, bidang sumber daya manusia atau SDM. Kita menangani data sensitif karyawan toko seperti identitas pribadi yang mencakup KTP, kartu keluarga, data slip gaji, rekam jejak absensi, hingga data performa atau kinerja karyawan itu sendiri. Tidak hanya itu, informasi terkait proses rekrutmen, yaitu data kandidat yang belum diterima juga menjadi aset penting yang harus dijaga kerahasiaannya. Karena jika data ini bocor, dampaknya bisa merusak reputasi perusahaan kita secara luas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisa ancaman. Pada perusahaan retail konvensional, terdapat 3 ancaman utama yang perlu kita waspadai. Pertama, risiko human error atau ancaman internal. Hal ini sering terjadi karena staf toko yang sering berpindah atau kurang teredukasi mengenai keamanan digital. Sebagai contoh, seringkali kita temukan penyimpanan file gaji atau data kasir dalam spreadsheet yang tidak terinkripsi, atau bahkan dibagikan melalui grup chat yang tidak aman. Kedua, risiko social engineering atau ancaman eksternal. Ancaman ini melibatkan penyerang yang menyamar sebagai supplier atau pihak pusat dengan tujuan mendapatkan kredensial login sistem keuangan toko melalui taktik phishing. Ketiga, adalah keamanan fisik. Ini mencakup risiko akses fisik ke perangkat seperti laptop kasir atau komputer manajer toko yang dibiarkan tidak terkunci. Kelalaian ini dapat membuka celah bagi pihak yang tidak berwenang untuk melakukan pencurian data secara langsung dari perangkat tersebut. Setelah memahami berbagai ancaman yang ada, sekarang kita masuk ke bagian strategi mitigasi dalam aspek keamanan informasi. Saya membaginya ke dalam 3 pilar utama. Yang pertama, kontrol akses dari sisi manajerial. Kita akan menerapkan prinsip less privilege, di mana karyawan toko hanya diberikan akses ke data yang relevan dengan tugasnya saja. Misalnya, seorang kasir tidak diperbolehkan mengakses data gaji rekan kerja mereka. Selain itu, kita mewajibkan penggunaan MFA bagi manajer toko saat mengakses sistem pusat. Yang kedua, proteksi data dari sisi teknis. Kita melakukan enkripsi data pada database transaksi maupun pada file sensitif HR. Kita juga mengimplementasikan backup data secara berkala yang disimpan di lokasi aman dan terpisah dari sistem utama, sehingga kita memiliki kesiapan untuk memulihkan data
jika sewaktu-waktu terjadi serangan ransomware. Yang ketiga, edukasi dan budaya perusahaan. Keamanan bukan hanya soal sistem, tapi juga manusianya. Oleh karena itu, kami mengadakan pelatihan rutin bagi staf mengenai bahaya phishing serta pentingnya menjaga kerahasiaan password. Seluruh upaya ini juga didukung dengan penyusunan SOP keamanan data yang jelas bagi setiap manajer toko. Kemudian, kita tidak boleh melupakan aspek kepatuhan regulasi. Di Indonesia, setiap perusahaan retail memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi undang-undang, yaitu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, atau yang kita kenal sebagai Undang UU PDP. Tanggung jawab ini mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh data pribadi, baik itu milik karyawan maupun pelanggan yang kita kumpulkan, harus diproses secara sah, aman, dan yang terpenting, tidak disalahgunakan untuk kepentingan apapun. Kepatuhan ini bukan sekedar memenuhi aturan, melainkan fondasi dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan integritas perusahaan kita. Sebagai kesimpulan, keamanan data dalam perusahaan retail konvensional adalah prioritas manajemen yang krusial. Melalui identifikasi aset data yang tepat, pemahaman mendalam terhadap ancaman internal maupun eksternal, serta penerapan strategi mitigasi yang komprehensif, perusahaan dapat meminimalisir risiko kebocoran data. Hal ini tidak hanya menjaga keberlangsungan operasional bisnis, tetapi juga memastikan kepatuhan penuh terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi demi menjaga kepercayaan pelanggan dan integritas perusahaan. Sekian presentasi dari saya, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.